Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur untuk saat ini di minggu yang sangat istimewa. Saat ini adalah kita memasuki Paskah orang-orang Kristen. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan sukacita yang besar bagi kita. Tuhan masih menganugerahkan berkat-berkat yang baik dalam kehidupan kita. Saya berdoa semoga saudara saat ini masih dalam lindungan Tuhan dan terus mendapatkan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Minggu ini adalah sebuah minggu yang sangat istimewa bagi saya dan juga saudara untuk kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting karena Yesus Tuhan yang kita sembah hari ini telah bangkit. Kita bersyukur karena karya yang begitu agung dan minggu ini adalah minggu yang sangat khusus, minggu yang sangat istimewa karena kita memasuki Paskah di mana Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini dan terima kasih untuk anugerah Allah yang baik dalam kehidupan kami, dan kami ingin menikmati berkat dari Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, firman ini dapat menuntun, memberikan penjelasan, pengertian yang baik terhadap iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ini menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, dan demikian kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya semua agama mengajarkan sebuah iman yang didasarkan kepada sebuah pengakuan.
Iman dari semua agama mengajarkan bahwa berdiri didasarkan kepada sebuah pengakuan. Katakanlah teman-teman kita, orang-orang Islam, mereka membangun iman kepercayaannya di atas dasar sebuah pengakuan yang disebut dengan syahadat. Dan juga teman-teman kita, orang-orang Yahudi, mereka membangun kepercayaannya didasarkan kepada sebuah pengakuan yang disebut dengan Shema Israel, yang mereka mempercayai Allah yang Esa. Shema Ye Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Semua agama biasanya mendasarkan sebuah iman, pokok-pokok imannya berdasarkan sebuah pengakuan. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah kita juga mendasarkan kepada sebuah pengakuan atau pokok-pokok iman? Tentu bagi kita, saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita juga mendasarkan pokok-pokok iman kita kepada sebuah satu pengakuan yang sangat penting, di mana kita akan berkata bahwa pengakuan itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu adalah pokok sebuah pengakuan. Paling tidak ada 4 hal yang penting sekali untuk kita lihat berkaitan dengan Yesus sebagai pokok pengakuan iman kita sebagai orang Kristen. Yang pertama tentu berkaitan dengan kelahirannya. Kita tahu bahwa Allah telah menjadi manusia dan Alkitab membicarakan tentang hal itu. Allah telah menjadi manusia yang disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Allah telah menjelma sebagai manusia dalam pribadi Yesus sebagai orang Nazaret, dan ini adalah satu pengakuan yang harus kita mengerti bahwa yang pertama tentang kelahirannya. Yohanes mencatat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Ini adalah pokok yang pertama yang kita lihat berkaitan dengan kehidupan Yesus. Yang kedua tentang kematiannya. Kita juga melihat bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia disalibkan, darahnya dicurahkan untuk menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mengerti tentang hal ini. Selain daripada kelahirannya, kita juga harus mengakui tentang kematiannya. Yang ketiga, kita mengakui tentang kebangkitannya. Yesus yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kematian, dan kita percaya bahwa hal itu terjadi. Yang keempat, paling tidak pokok yang keempat yang kita lihat berkaitan dengan kehidupan Yesus adalah berkaitan dengan kedatangannya kembali. Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, dia pergi ke surga dan dia akan datang kembali sebagai raja. Dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang yang ada di bumi, dan dia akan datang kembali untuk membawa orang-orang percaya menuju rumah Bapa di surga yang sudah disiapkan. Jadi paling tidak kita melihat bahwa keempat hal ini menjadi pokok yang harus kita imani dalam kehidupan saya dan juga saudara. Semua peristiwa yang terjadi ini bukan sebuah karangan manusia belaka. Semua peristiwa yang terjadi ini adalah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ini hanya berasal dari sebuah karangan belaka, tetapi ini betul-betul terjadi sesuai dengan kitab suci. Bahkan kalau kita melihat di dalam nubuatan-nubuatan seperti Yesaya mencatatkan bahwa hal ini pasti terjadi. Yesaya 53 di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 juga mengatakan tentang peristiwa yang akan terjadi berkaitan dengan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saudara pahami bahwa sejak abad mula-mula banyak orang yang membelokkan pokok iman Kristen yang benar ini dan menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Yesus merupakan peristiwa-peristiwa yang hanyalah cerita belaka. Banyak orang yang mengajarkan, menyesatkan, membelokkan pemikiran-pemikiran Kristen yang benar. Oleh sebab itu, di dalam sejarah gereja mula-mula kita melihat bahwa abad-abad pertama, bapak-bapak gereja karena munculnya banyak penyesat-penyesat yang membelokkan iman Kristen ini, mereka membuat sebuah konsili di tahun 325 yang mereka sebut dengan konsili Nisea. Di sini mereka membuat suatu rumusan untuk menegaskan tentang pokok iman yang sangat benar berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Memang ada orang yang berpikir, orang yang mencoba untuk membelokkan kebenaran ini
mempunyai pandangan bahwa konsili Nisea adalah konsili di mana menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah pandangan yang keliru. Justru pada waktu konsili Nisea ini dibentuk, mereka menghasilkan sebuah pengakuan Nisea. Mereka menghasilkan sebuah kredo atau pengakuan Nisea yang di dalamnya adalah mempertegas tentang pokok-pokok iman yang sudah ada. Mereka bukan dalam artian mentahbiskan Yesus sebagai Tuhan, tetapi di dalam konsili itu mereka menegaskan bahwa ada ketegasan yang dipertegas lagi tentang pokok-pokok iman yang sebelumnya sudah ada di dalam Alkitab kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran jika akhir-akhir ini kita terus diberondong dengan hal-hal yang menyudutkan iman Kristen, yang seakan-akan mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang terus menggerus keimanan Kristen, yang terus melawan keimanan Kristen dengan hal-hal peristiwa-peristiwa yang ditolak berkaitan dengan Yesus. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam 4 hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus, peristiwa tentang kelahiran, peristiwa tentang kematian, peristiwa tentang kebangkitan adalah sebuah isu yang terus-menerus diperdebatkan, yang terus-menerus dikoreksi, seakan-akan dicari sebuah kelemahan-kelemahan yang terjadi. Ini adalah pembelokan dari pokok-pokok iman Kristen yang benar. Tetapi yang menarik bahwa sampai dengan saat ini, peristiwa tentang Yesus akan kembali lagi, peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, ini tidak pernah diperdebatkan, ini tidak pernah dipersoalkan, ini tidak pernah ditentang oleh siapapun juga. Tetapi berkaitan dengan kelahirannya, banyak orang yang mempersoalkan. Berkaitan dengan kematiannya, banyak orang yang meragukan. Berkaitan dengan kebangkitannya, banyak orang yang meragukan akan hal itu. Tetapi tidak seorang pun yang biasanya meragukan berkaitan dengan kedatangan kembali. Semua orang akan mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali. Dia akan sebagai raja, dia akan sebagai hakim, dia akan membawa umatnya menuju ke tempat yang dia tuju. Oleh sebab itu, ada sebuah buku yang mencatat yang ditulis oleh seorang bernama Darrell L. Block. Dia menulis sebuah buku yang diterjemahkan dalam satu kalimat yang berjudul Mendongkel Yesus dari Tahtanya. Ini adalah sebuah klaim-klaim seseorang yang menganggap bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Yesus adalah peristiwa sebuah mitos belaka. Ada klaim yang pertama, ada klaim yang kedua, ada klaim yang ketiga. Di dalam buku itu, di dalam klaim yang ke-6 dikatakan bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya bukan kebangkitan yang terjadi secara fisik, tetapi kebangkitan yang terjadi secara roh. Ini juga sebuah ajaran yang menyesatkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang penting ini. Berkaitan dengan pokok iman Kristen ini, yang pertanyaannya adalah seberapa penting dalam kebangkitan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa penting kita dapat melihat tentang kebangkitan Yesus dalam iman kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, perhatikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4, bahwa kebangkitan Yesus, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Mari kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3 dan juga ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus bukan berasal dari sebuah pengetahuan semata, bukan berasal dari sebuah penelitian semata, terlebih-lebih bukan berasal dari sebuah cerita fiksi semata. Tetapi jelas Paulus mengatakan bahwa apa yang terjadi berkaitan dengan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus semuanya sesuai dengan kitab suci yang ada. Bahkan di dalam 2 ayat belakangan ini kita melihat bahwa Paulus menekankan 2 kali kalimat kitab suci itu disebut
Dikatakan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti sebuah pengetahuan tidak penting bagi kita. Bukan berarti sebuah penemuan atau penelitian tidak penting bagi saya dan saudara. Penemuan atau penelitian adalah hal yang sangat baik untuk perkembangan sesuatu yang lebih baik. Kita melihat suatu penemuan-penemuan tertentu yang membuat wawasan kita lebih luas. Kita menemukan suatu penelitian-penelitian tertentu yang membuat wawasan pengetahuan kita lebih luas. Semuanya itu adalah baik adanya. Tetapi saya ingin katakan bahwa segala bentuk pengetahuan, segala bentuk penelitian belum tentu bisa dikatakan benar seterusnya. Kadang-kadang bisa menjadi salah dan keliru. Saya ingin memberikan satu contoh ilustrasi bahwa dalam dunia arkeologi ada seorang bernama Profesor Brian dan juga Profesor Andy. Dia menemukan sebuah bongkahan gigi yang kemudian dia berpikir bahwa itu adalah fosil dari manusia purba. Lalu dia merekonstruksi gigi yang ada itu, kemudian dia menerbitkan sebuah jurnal ilmiah, dan kemudian dari gigi yang didapatkan itu direkonstruksi sedemikian rupa, akhirnya diciptakan sebuah keadaan manusia yang dikatakan bahwa ini penemuan yang luar biasa. Ini adalah penemuan manusia purba yang kemudian disebut sebagai The Piltdown, manusia purba pertama. Penemuan ini dicatat dalam jurnal ilmiah dan dikagumi oleh semua orang. Tetapi akhir-akhirnya belakangan kemudian diselidikin kembali tentang kebenaran dari penemuan itu. Ternyata ditemukan bahwa gigi yang mereka dapatkan itu dari hasil penggalian secara arkeologi itu bukan gigi manusia, tetapi gigi babi yang sedang punah. Ini artinya kita mengetahui bahwa sehebat apapun penemuan, kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah kegagalan atau ketidakbenaran. Jadi pengertian yang sangat jelas bahwa ketika Yesus dicatat, peristiwa-peristiwa tentang Yesus dicatat, keadaan-keadaan tentang Yesus dicatat, itu bukan berdasarkan sebuah penemuan, bukan berdasarkan sebuah penelitian, namun berdasarkan kepada kitab suci yang mencatatnya. Nah, ini adalah menjadi suatu kebenaran yang sangat mutlak, karena kitab suci adalah suatu kitab, Alkitab kita berisi kebenaran. Alkitab kita tertulis sebuah kebenaran. Ini yang disebut dengan ineransi dan inspirasi. 2 Timotius 3 ayat 16 mencatat segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jelas bahwa Alkitab kita adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi segala sesuatu. Alkitab mengatakan segala jelas semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apakah itu peristiwa yang sangat menyenangkan ataukah peristiwa yang tidak menyenangkan, Alkitab menulisnya dengan sangat jelas hal-hal itu bagi saya dan juga saudara. Saya ambil contoh, ketika Alkitab mencatat bahwa ada peristiwa tentang Daud, dia mencatat sedemikian rupa Daud bahkan dikatakan sebagai biji mata Allah. Daud sebagai biji mata Allah, raja yang paling dikagumi, raja yang besar oleh umat Israel yang paling dihargai. Tetapi di sisi lain, Alkitab juga mencatat bahwa Daud memiliki dosa yang sungguh luar biasa berkaitan dengan Uria dan juga istrinya. Alkitab tidak pernah memandang itu sebagai pihak-pihak, ada hal-hal yang harus ditulis, ada hal-hal yang harus dihilangkan. Semuanya ditulis sedemikian rupa karena Alkitab adalah kebenaran yang sangat mutlak. Dan cerita tentang Tuhan Yesus, sejarah tentang Yesus, iman kita didasarkan dalam satu topik yang sangat penting berkaitan dengan Alkitab yang menjadi sumbernya, yang adalah kebenaran mutlak berasal dari Allah, ineransi yang tidak memiliki kesalahan, dan juga inspirasi diilhamkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus adalah sebuah kebenaran yang pasti. Alkitab, kitab suci yang berbicara. Kematian Yesus adalah kebenaran yang mutlak yang jelas. Alkitab, kitab suci yang berbicara. Dan kebangkitan Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab yang berbicara dan kitab suci yang berbicara. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 kita melihat
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Hal yang penting apa yang kita miliki dari kebangkitan Yesus? Alkitab menjelaskan bahwa kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Mengapa kebangkitan ini menjadi suatu pokok iman yang sangat penting dalam kekristenan? Tentu tanpa kebangkitan Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki iman yang sia-sia. Tanpa kebangkitan kita memiliki pengharapan yang sia-sia. Tanpa kebangkitan kita tidak memiliki iman yang jelas di dalam kehidupan saya dan saudara. Iman Kristen adalah iman yang dibangun dengan iman yang penuh dengan kepastian, bukan iman yang dibangun dengan iman yang penuh dengan kemudah-mudahan. Orang lain mungkin akan berbicara bahwa mudah-mudahan kita akan diselamatkan, tetapi orang Kristen akan berbicara pasti aku akan diselamatkan di dalam Yesus. Orang lain akan berbicara mudah-mudahan engkau akan diterima di sisi Allah. Tetapi orang Kristen berbicara pasti aku akan diterima di sisi Allah. Jadi iman kita, iman kekristenan adalah iman yang ditumpukan kepada kepastian yang sangat jelas. Bukan iman yang ditumpukan kepada kemungkinan atau kemudah-mudahan. Saudara, ini bukan bicara tentang sebuah sirik atau kesombongan. Ini bukan bicara kepada iman yang penuh dengan kesombongan. Ini bicara kepada sebuah fakta yang sangat jelas. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa keselamatan itu pasti. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kepercayaan kita ini jelas. Karena kita melihat bahwa ada karya yang sudah dilakukan, yaitu kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Oleh sebab itu Paulus berkata, kalau memang Yesus tidak dibangkitkan, sebenarnya kita sedang memiliki iman yang sia-sia. Sebenarnya kita sedang memiliki pokok-pokok iman yang menyesatkan, yang merugikan kita. Kita nggak punya pengharapan. Tetapi di dalam kebangkitan Yesus itu, kita punya pengharapan di dalam iman yang jelas. Seperti itulah kehidupan kita. Alangkah kasihan ketika kita melihat ada orang-orang yang menyembah, ada orang-orang yang mengagungkan pribadi-pribadi tertentu yang dianggap sebagai tuntunan hidupnya, yang dianggap sebagai panutan hidupnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana akhir daripada hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa sang tuntunan ini, sang penunjuk jalan ini, apakah sekarang sedang berakhir di surga atau di neraka. Tetapi saya dan saudara punya iman yang sedemikian hebat karena kita diberikan suatu pengertian, pengetahuan bahwa ketika kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dituntun dalam pengertian bahwa kita tahu di mana Yesus sekarang berada. Kita tahu di mana Yesus sekarang berada karena kita tahu ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia pergi ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia tidak ada lagi di dalam kubur itu seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada pagi itu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu, ini adalah malaikat yang sedang berbicara. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempatnya ia berbaring. Yesus telah mengalahkan musuh terbesar, yaitu kematian. Yesus telah mengalahkan musuh yang sangat dahsyat, yaitu maut. Dan saat ini Yesus sudah bangkit dan dia pergi ke surga. Dan pasti dia akan kembali menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan membawa di mana kita berada bersama-sama dia di dalam kekekalan. Ini adalah sebuah kepastian. Tanpa kebangkitan kita tidak memiliki kepastian yang sedemikian jelas. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa inilah pentingnya bagaimana kita tahu bahwa kebangkitan Yesus ini sangat berharga dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-17. Di dalam pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 dalam 1 Korintus
1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kebangkitan Yesus memberikan penebusan akan dosa. Kebangkitan Yesus sekali lagi memberikan klarifikasi tentang penebusan akan dosa. Ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, darahnya tercurah. Kematiannya jelas untuk korban bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kematiannya, darahnya untuk menyucikan segala dosa bagi orang-orang yang percaya. Tetapi rasanya mungkin ada banyak orang yang berpikir ini tidak cukup. Saya berpikir mungkin para murid-muridnya ketika melihat peristiwa itu merasa ragu. Apakah benar bahwa guru yang kita ikutin, apakah benar bahwa Tuhan yang kita percayai ini saat ini sudah terpaku di kayu salib, saat ini sudah dikuburkan. Apakah benar bahwa ini mampu untuk menebus dosa-dosa kita? Mungkin dalam keraguan-raguan mereka memikirkan hal itu sepanjang hari. Dalam pemikiran-pemikiran mereka membayangkan rasanya tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin ini cukup untuk mengampuni dosa kita. Tetapi saudara, pada waktu kebangkitannya itu terjadi, ini memberikan satu keadaan yang memberikan keyakinan yang lebih, bahwa ketika mereka meragukan bahwa pengorbanan Yesus tidak cukup, lalu mereka melihat bahwa benar adanya bahwa dia bangkit antara kematian. Ini membuat satu semangat yang baru, bahwa mereka berpikir bahwa benar adanya bahwa darah Kristus itu mampu menghapuskan segala dosa, dan benar adanya bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus adalah Allah yang benar, yang mampu membangkitkan dirinya dari antara orang mati, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar orang yang dari Nazaret yang kita kenal sebagai Yesus dari Nazaret, bukan sebagai guru yang biasa yang kita ikutin. Benar adanya bahwa dia adalah manusia yang sesungguhnya, dan dia adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi kebangkitannya membuat suatu klarifikasi ulang bahwa sungguh bahwa tanpa kebangkitan engkau tidak bisa diampuni dosa-dosamu, engkau tidak bisa diberikan pengampunan dosa, engkau mungkin tidak yakin bahwa dosamu bisa diampuni. Tetapi ketika kebangkitannya itu sudah nyata, maka orang akan yakin bahwa benar adanya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang mampu memberikan pengampunan dosa. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi ketika Yesus sudah dibangkitkan, dia menanggung segala dosa kita. Dia menanggung segala beban kita. Dia memberikan kebebasan kepada saya dan saudara. Segala dosa kita ditanggung oleh Yesus di dalam kematian dan juga kebangkitannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting ini di hadapan saudara. Kalau saat ini saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika saudara mendengarkan khotbah ini, ketika saudara mendengarkan cerita tentang kebangkitan Yesus ini, saudara semakinlah hidup di dalam ketekunan akan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yakinlah bahwa berita firman Tuhan ini semakin membuat saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang tidak perlu diragukan. Yang kedua, kalau saudara adalah orang-orang yang saat ini sedang meragukan tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah benar Yesus mampu mengampuni dosa? Apakah benar bahwa Yesus mampu memberi jaminan keselamatan dalam kehidupan kita? Melalui pesan kebangkitannya ini, saya meminta saudara untuk sungguh-sungguh meyakini keraguan-raguanmu itu, hapuskan keraguan-raguanmu itu, dan percayalah bahwa Yesus mampu memberikan pengorbanan atas dosamu. Yesus mampu memberikan jalan keselamatan di dalam hidupmu. Yang ketiga, kalau saudara adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melalui
cerita kebangkitan ini, saya menekankan, saya menantang saudara untuk mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Karena melalui kebangkitannya, melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib, mampu memberikan penebusan dalam hidupmu, mampu memberikan jaminan keselamatan di dalam hidupmu. Tanpa Kristus, tanpa Yesus, tanpa Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain menuju keselamatan. Melalui kebangkitan ini, pesan penting yang harus saudara pikirkan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyang imanmu, karena di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita mendapatkan jalan keselamatan yang sangat jelas, dan Alkitab membicarakan hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Peristiwa yang baik Engkau berikan bagi kami untuk kami lihat bahwa kebangkitan-Mu berarti dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengaminkan firman ini dan kami menerima firman ini dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He